semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pembacaan suratul Yasin, tahlil, tahmid dan zikir selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai penyakit dan mara bahaya, terutama orang yang sedang melanda pada saat ini. Ala hajiniyah wa ala kullu niyatin sholihah. Tak lupa kita ucapkan permohonan maaf kepada semua hadirin jika hampir selama 82 tahun orang tua kami, orang tua saya, ayahanda mungkin mempunyai kesalahan, mungkin dalam bergaul, mungkin dalam berinteraksi dengan saudara-saudara, bapak-bapak, punya kekurangan, punya kehilapan, punya kesalahan, mungkin ada yang tersinggung. Kami sekeluarga mohon dimaafkan. Titip pesan buat orang-orang di rumah, tolong maafkan orang tua kami jika punya kesalahan. Walijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'ulillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang membahas tentang hikmah dari kematian yang disampaikan oleh Bapak Hinal Karom Ustaz Muhammad Nur Hakim SEMA. Kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari sama-sama kita biasakan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah yang hadir pada malam hari ini sampai dengan detik ini selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. ربنا اغفر لنا
Alhamdulillahil qail wa basyyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hamdan liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah lamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yakuna ar-rasula walladina ma'ahu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Fa insyaallah nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai. Keluarga besar dari Sahibul Musibah almarhum ayahanda Bapak Junadi bin Haji Misan. Sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita, para asatiz, para alim ulama, tokoh masyarakat, para hujjaj, mobil khusus akhina fillah Al-Ustaz Ahmad Hidayat SAG, Al-Ustaz Ade Suprapto, Ustaz Muslim, ya, yang sama-sama kita hormati, hadir pula pada malam hari ini akhina fillah saudara kita, guru kita Al-Ustaz Haji Ali Andi MAG, tugas pencatat sipil nikah. Jadi kalau ada yang mau nikah, kebetulan ada guru kita malam hari ini buat anak-anak kita, bukan buat kita. Dua yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, barakallahu ta'ala hayatihim. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan mereka, orang-orang tua kita yang masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita dalam rangka meluangkan waktu kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah yang hadir pada malam hari ini selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa peratur pemerintah, RT, RW, Ustadz Gareng, Ustadz tukang ngumpet. Dari tahun 99 saya main tukang ngumpet, bisa banget ngumpet itu Ustadz Gareng. Tadi ketemu juga pas bikin SIM gitu. Masih awet jadi RT, mudah-mudahan kita doain jadi RT sampai mati. Semua orang tuaku yang berbahagia, yang penuh dengan rahmat Allah, yang penuh dengan keridhaan Allah, bangga dan bersyukur kita bisa berkumpul, duduk bersama-sama dengan orang-orang alim, duduk berkumpul bersama-sama dengan orang-orang soleh. Surga rasanya dekat kalau kita duduk berbarengan, berdampingan, berhimpitan dengan orang-orang soleh. Apalagi digabung dengan taklim malam Rabu.
Mudah-mudahan pembinanya, ketuanya, jamaahnya nanti masuk surga bareng. Karena yang namanya masuk surga itu jumaro, berkelompok-kelompok, nggak ada yang sendiri-sendiri. Sesoleh-solehnya RT kalau sendiri belum tentu bisa, tetap jumaro tahta liwa'is Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul aja masuk surga nggak egois, dicari dulu jamaah, dicari dulu umatnya. Bahkan keistimewaannya surga belum dibuka sebelum umat Rasulullah menempati surga itu. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita duduk bersama dalam rangka mendoakan almarhum orang tua kita, sekaligus mengingatkan bahwa kelak kita juga akan sama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat pesan Rasulullah kepada kita, kafa bil mauti wahidhah. Cukup kematian itu menjadi nasihat singkat buat kita. Kalau ulama tahu bahwa kematian itu nasihat, ulama nggak ada yang hianat. Kalau RT RW pejabat negara tahu kematian itu adalah nasihat singkat, insya Allah tidak ada yang hianat. Kalau seorang yang alim tahu bahwa kematian itu nasihat yang singkat, putus sudah kita berbicara tentang kemewahan dunia dan rakus terhadap dunia, akhirnya menghilangkan nilai-nilai syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau dengar panggilan suara dari masjid, Assalamualaikum, tok tok tok, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tahu pasti itu ada yang meninggal. Tahu, sadar, kita paham ketika ada seseorang yang menyampaikan informasi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tanda kalau di masjid mushola mengabarkan tentang meninggalnya seseorang. Paham, tapi kadang-kadang kita belajar untuk tidak paham. Kalau orang tahu dan paham bahwa kematian itu merupakan pesan singkat buat kita, nggak ada orang sebesar apapun yang sombong dan takabur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kematian itu mengajarkan kita untuk kembali dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita yang orang biasa, ulama besar pun akan disiksa oleh Allah ketika khianat dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengingatkan kita di dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin karangan Syekh Imam Al-Ghazali, asyadun nas adzaban yaumal qiyamah alimun. Nanti ada siksa yang besar untuk orang-orang yang alim di hari kiamat. Kenapa? Alladzi la yanfa'uhu Allahu min ilmihi. Ulama-ulama yang dijadikan ilmunya tidak bermanfaat untuk orang lain. Jadi bapak, saudara, ketika ada ulama cuma pintar buat dirinya sendiri, ilmunya tidak ditransfer dan diamalkan untuk orang lain, bahkan menjadi penghalang untuk umat mencintai Allah, ini nanti di hari kiamat siksanya lebih pedih daripada jamaah. Ustaz Gareng, kalau dia ulama punya dosa besar, girang banget ya.
dari 99, pokoknya kalau udah mulai pala banteng gareng bener deh. Pokoknya dicari-cari ngumpet. Kayaknya sekarang bersyukur banget ya, pokoknya sekarang paling girang Mas Gareng tuh, sekarang paling bahagia. Orang-orang BLT belum dapat, dia nggak dapat karena presidennya sahabat dia. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah sidang tahlil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sadar dengan kematian, harta, ma'isyah anid dunia, kehidupan tentang dunia itu sudah tidak lagi berharga. Ulama ketika sudah banyak memikirkan menjadi ulama akhirat, dunia itu hanya sekedarnya. Dunia hanya sekedarnya, bukan menjadi pencarian untuk menghiasi kehidupan keulamaannya di dunia. Makanya kalau kita datang rame-rame kemari, ini mengingatkan kita. Kalau orang sakit, nggak sakit, kemudian iya ya, saya jumpa lagi di sini. Gantiin Kiai Juhri, pokoknya saya jumpa Kiai Juhri, kakak kelas saya, masuk pesantrennya bareng, cuman dia dari SMP, saya dari SD, makanya dia lulusnya duluan, bareng sama almarhum Ustadz Uje. 1 tahun Ustadz Uje keluar, Ustadz Juhri juga kemudian keluar, saya tahun ketiganya keluar. Makanya kalau misalkan tadinya beliau hadir, enak saya ngobrolnya rame gitu, karena bareng masuk pesantrennya. Beliau dari SMP, saya dari SD, dia lulusnya duluan. Mudah-mudahan besok bisa hadir beliau kemarin. Doain, sebenarnya teman duduk sama dia itu teman. Iya, agak ridho banget kayaknya. Bapak Ibu Saudara jamaah sidang takziah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai, ulama, orang alim saja akan disiksa oleh Allah kalau tidak amanah dengan ilmunya. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan, man jadada ilman walam yajdad huda. Barang siapa yang ilmunya bertambah tetapi belum menjadi tambahnya petunjuk untuk orang lain. Jadi ilmunya banyak, nggak pernah nunjukin ke jalan yang lurus, nggak pernah nunjukin pengajian yang bagus, nggak pernah nunjukin masjid ngadepnya kemana. Kan orang banyak sampai sekarang Pak yang kagak ide sama masjid ya, kalah sama ayam. Orang ke masjid jarang digetak, ayam digetak karena apa? Takut itu ayam. Tapi ayam bisa jadi lebih banyak masuk masjid, sapi lebih banyak masuk masjid. Nah, kalau udah dipotong, kita selamatan, kendurian, maulidan, bawa berkat, isinya ikan, isinya ayam, isinya daging. Masuk masjid. Binatang masuk masjidnya kalau udah mati. Kalau orang mau masuk masjidnya kalau udah mati juga, berarti kita sama ayam. Sampai bingung masjid ngadepnya kemana ya. Ya. Makanya ketika ilmu kita bertambah tapi belum punya petunjuk untuk orang lain, tidak bertambah, apa kata Rasulullah, man lam yajdad ilallah illa bu'dah. Kita mau kaya, mau pinter, mau jadi orang ahli, tapi tidak menambah petunjuk kita untuk orang lain, justru sesungguhnya di mata Allah kita semakin jauh. Kaya tapi sombong, kaya pagernya tinggi banget sampai orang minta amalnya susah. Ya, ngaji dadang ya, ngaji dadang tuh belagu banget, rumahnya pagernya tinggi banget sama mobilnya, kita mau ngomong aja susah. Apa kita lewat manggil Bang Haji, kagak bisa kelihatan, kenapa? Temboknya sama mobilnya tinggian temboknya, jalannya rendah jalannya. ya. Kan makanya
Ini mah bukan wajib dada, bukan. Cuma kebanyakan kita begitu. Karena apa? Kalau kita punya ilmu, kita dijaga sama ilmu. Tapi kalau punya harta, walaupun dikit banget juga kita takut banget hilang. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul ma. Ilmu akan menjaga kita, tapi kalau kita punya duit dikit, kita yang jaga duit. Apalagi banyak, kan? Duit dikit puyeng, banyak juga puyeng. Makanya kalau nggak puyeng, nggak mau puyeng, nggak mau sibuk, nggak mau disuruh-suruh, nggak mau dipanggil buat ibadah, nggak mau diajak ngaji, mati. Al-Tubabun Fakulun nasi dakhilun. Kematian itu adalah pintu, dan setiap orang pasti akan masuk ke dalam kubur itu, dan setiap orang pasti akan merasakan kematian. Jadi kematian di dunia itu bukan merupakan akhir kehidupan di akhirat. Yang disebut mati, wafat itu hanya berpisahnya antara ruh dengan jasad. Jasad kita boleh membangkai, jasad kita boleh habis di alam kubur, tetapi ruh kita tetap dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang yakin dan beriman. Kalau yang nggak yakin, kagak mungkin orang mati bisa hidup lagi. Benar nggak? Benar nggak? Kalau menurut kita mustahil, tapi kalau menurut Allah tidak ada yang mustahil. Nanti di surga orang makan sepuasnya, minum sepuasnya, sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya, nggak ada yang buang air besar. Bang Gareng kagak percaya, gua kagak percaya orang makan banyak kagak buang air besar. Ya gua aja makan pisang satu udah buang air mulu, ya emang udah ketahuan penyakitan. Heran buat kita, tapi tidak heran buat Allah. Tidak mungkin buat kita, tapi tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Berapa kali kita diperlihatkan kebesaran Allah dengan istri kita yang hamil dari mulai 0 bulan sampai sebulan-bulan. Anak kita lahir, dia makan apa yang dimakan oleh ibunya, dia minum apa yang diminum oleh ibunya, berada di dalam rahim. Tapi tidak pernah kita dengar ada janin, ada bayi di dalam rahim istri kita itu yang pipis atau buang air besar. Ada nggak pernah dengar nggak? Nggak pernah. Itu siapa? Kekuasaan Allah. Kematian juga sama, Bapak Saudara jamaah sidang tahlil yang dirahmati Allah, sama. Ulama mati, pejabat mati, orang kaya mah, apalagi orang emang disuruh. Di rumah sakit kan kadang-kadang nggak terasa kita disuruh. Kalau yang kaya punya kartu ATM, punya kartu ini, punya kartu ini, punya jasa ini, punya asuransi ini, nunjukin kartu, diurus. Dan kita apa yang mangap di situ, diemin aja di lorong. Berarti orang miskin disuruh hati. Negara nanti laporan tuh ke Jokowi. Iya. Makanya subhanallah, ini yang mengingatkan kita, Bapak. Ini yang menjadikan kita ingat kepada Allah ketika kita bertahlil, kita bertakziah, kita lihat jenazah saudara kita lihat jenazah kedua orang tua kita lihat jenazah anak cucu dan mantu kita. Ini mengingatkan bahwa kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uban tidak merupakan simbol bahwa kita akan mati duluan. Enggak ada. Kita cuma disuruh apa? Disuruh kita beralih kehidupan kita dengan takwa dan penuh ibadah kepada Allah. Supaya pengen apa sih? Kita cuma pengen 3. Nih orang yang datang kemarin cuma pengen dapat 3. Maghfirah, rahmat, ya enggak? Taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ketika kami hadir kemari, bangkitkan jiwa semangat kami untuk kembali kepadamu ya Allah.
Jadikan kami orang-orang yang bertaubat sebelum kami mati. Jadi jangan taubat pada saat kita mau mati. Rasulullah betul minta sama Jibril, ya Jibril, tanyakan kepada Allah, kapan waktu umatku bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sebegitunya tuh Rasul untuk menyelamatkan umatnya agar tidak tersesat. 5 tahun, ya belum tentu. Umatku itu lalai, ya Jibril, sampaikan kembali. Terus sampai turun dibilang sampai 3 bulan aja masih nggak sanggup. Ya udah, 1 langkah sebelum kematiannya, ketika itu ia bertobat, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang percuma. La yuqbalu taubata illa man yatagorgor. Tidak diterima taubat seseorang ketika napasnya sudah berada di dalam tenggorokan. Gila, di tenggorokan sudah banyak impusan di mana-mana, dijepit tangannya mana-mana, baru diajarin tauhid, baru dibimbing untuk mengungkapkan kalimat ilahiyah, la ilaha illallah. Benar nggak? Harusnya kalau pengen disebutkan kalimat ilahiyah di dalam telinga kita sekarang, lagi sehat, lagi ingat, lagi tahu, lagi sadar, ini kita pesen atau kita ajarin dulu sama bini kita. Pas dia subuh belum mau bangun atau nggak mau bangun, kita bacain kalimat ilahiyah itu di dalam telinga, di depan, di muka istri kita. La ilaha illallah. Maka kita berpikir bahwa kebiasaan kalimat ilahiyah itu selalu kita ungkapkan pada saat kita sudah tidak lagi bisa mengatakan itu. Justru itu yang terbalik. Harusnya kita pesen sama istri kita yang tercinta, Ma, Bu, Umi, bangunkan saya sebelum waktu subuh datang dengan kalimat ilahiyah. Jangan marah Pak kalau digituin. Apalagi lagi sakit gigi mah nggak apa-apa, justru semangat. Kenapa? Ujung-ujung kita akan mati Pak. Ujung-ujung kita akan kembali kepada Allah. Kata Syekh Imam Al-Ghazali, "Mayyadri annal bahra amik." Siapa yang tahu bahwa begitu dalamnya air lautan, pasti itu safinataka. Siapkan perahu-perahu. Siapin, kita mau mati, mau kembali kepada Allah. Amal kita siapin, ketakwaan kita siapin. Jelas Allah juga tahu, Allah juga paham kadar keimanan kita penuh dengan keterbatasan. Belum tentu sama dengan bagaimana zikirnya Rasulullah SAW kepada Allah. Belum begitu besar pengorbanan sedekahnya dibandingkan Rasulullah SAW. Kita mah belum ada apa-apanya, Allah juga tahu. Makanya kalau kita pengen surga, kita mah baru ngimpi, baru mikirin nanti di surga kita makan anggur yang paling enak. Jadi kita masuk surga masih mikirin makanan, ya kan? Baru sampai dimikirin maka. Tapi kalau Rasulullah, para anbiya, para tabi'in, para waliullah masuk surga itu bukan cuma mikirin makanan. Dia mikir pengen ketemu Rasulullah SAW, pengen ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana yarju liqa bihi falyamal amalan shalihah. Siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, maka berbuatlah amal soleh. Tuh pengen ketemunya ketemu Allah, pengen ketemunya ketemu Rasulullah, bukan ketemu anggur, ketemu pisang. Itu pasar Lembang juga banyak. Baru sebatas makanan kita mah pengen masuk surga. Bidadari. Ganggareng. Gaya banget ya, pengen ketemu bidadari. Sama tuang tempe lewat demen. Para ulama besar memberitakan
Imam Al-Khalil bin Ahmad memberitakan bahwa surga pinggirannya aja nih, pinggiran surga itu 10 kali lebih nikmat daripada kenikmatannya raja di dunia. Subhanallah, 10 kali lipat nikmatnya apa yang dirasakan oleh nikmatnya raja di dunia. Oh, raja Thailand tuh apaannya emas, bajunya emas, sepatunya emas, rumahnya emas, nikmat dunia. Tapi ternyata surga itu bisa 10 kali lebih nikmat daripada nikmatnya raja di dunia. Itu pinggirannya doang, Bang Nare. Jampil doang tuh di metro. Tuh belum tengahnya. Biarin Pak, jangan tersinggung sama Bang Kaleng Mas. Saya dari saya remaja ya nama beliau. Emang dia doang orang hebat di sini, dia doang yang tahu 9 bulan udah bisa masuk TV. Ya, enggak ya? Dia doang tahu 9 bulan udah bisa masuk di TV. Alhamdulillah. Orang-orang mau jadi artis sekarang kaya ya. Jadi cuma bentaran doang tapi lah sejam. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang tahlil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pesan dari Al-Khalil bin Ahmad tentang kehidupan manusia. Jangan sampai kita tersesat. Yang pertama, dia tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Dia tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Itu adalah orang alim. Ikutin orang yang alim, orang yang benar, orang yang soleh, orang yang mau menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran, itu ikutin. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110 dinyatakan oleh Allah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tapi zaman sekarang ngeri. Ulama kalau cuma amar ma'ruf doang banyak yang temen. Ulama kalau cuma nyuruh tentang kebaikan doang, peraturan doang, banyak yang demen, nyuruh doang. Tapi akan jadi musuh penguasa apabila ulama sudah berani tanha anil munkar, melarang tentang kemungkaran, menjaga, melarang supaya tidak melakukan kemungkaran, pasti banyak musuhnya. Kalau ulama yang nyuruh kebaikan doang mah siapa juga sayang, bener nggak? Tapi pernahkah kita berpikir menjadi orang, menjadi ulama, menjadi manusia, menjadi orang tua yang berani melarang tentang kemungkaran? Pasti kita dikeselin sama anak kita. Di rumah tuh, Dek, jangan keluar malam, jam 9 pulang, harus belajar. Marah, dikeselin pasti kita sama anak, bener nggak? Tapi kalau yang cuma nyuruh doang, enggak. Habis nyuruh tapi kita kagak larang. Belajar ya Dek, dia kagak belajar kita ngomelin. Demen tuh anak. Ke masjid disuruh doang, Dek, ke masjid. Tapi bapaknya juga kagak demen ke masjid sama ke musola. Anaknya disuruh ke musola, anaknya disuruh ke masjid, bapaknya masih pakai kaos kutang di depan TV. Ya, mancing. Ya, orang mancing tuh kadang-kadang nggak inget sakit. Karena apa? Niatnya mancing kayak Bang Gareng itu. Dibiarin dah. Mudah-mudahan kalau kita pengennya ke masjid sama kayak mancing gitu loh. Kalau mancing bawa baskom kita nggak malu, pakai tas kayak satria bergitar. Padahal isinya pancing jorannya. Ya kita ke masjid pakai baju yang cakep, baju yang rapi, baju yang sopan. Kita pengen ketemu Allah pakai baju yang rapi, bukan yang mahal. Saya bilang bukan, yang rapi. Yang bersih. Biar suci, karena kita kembali kepada Allah juga pengennya suci. Yang kedua, tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Kayak orang tidur, makanya harus bangunin. Dia pinter sebenarnya.
tapi dia nggak sadar kalau dirinya itu pintar. Tolong dibangunin. Kemudian yang ketiga, tidak tahu tapi tahu dirinya itu tidak tahu. Nih kita nih orang yang perlu bimbingan, maka kita harus banyak belajar biar tahu Pak. Yang udah pinter diingetin biar barangkali kita lupa, karena manusia itu banyak lupanya daripada ingatnya. Apalagi zaman sekarang, kita harus ingat apa yang dikatakan Allah, difirmankan Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Pasti beda. Pasti beda. Bapak-bapak yang pengen ngaji jadi tahu, fikihnya dikupas lagi, ya enggak? Wudu jangan pede banget kayak kita beneran diingetin sama Ustadz, itu mah pelajaran gampil, buat gue juga bisa gampil. Kita lagi diingetin, bukan masalah gampilnya. Bener Bang Gareng dia kata gampil, jamaah yang lain bener gak? Gitu. Ustadz sih ngasih materi gampang banget tentang wudu, itu mah pelajaran gue dari kecil. Boleh jadi pelajaran kita dari kecil juga, ternyata pelaksanaannya kita tidak sempurna. Maka diingatkan kembali oleh ulama, diingatkan kembali oleh guru, diingatkan kembali oleh orang tua. Maka kita harus berterima kasih. Sama dengan musibah ini, bersyukur kita dengan adanya musibah. Satu sisi, ternyata kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kembali. Saya juga yakin ini bapak-bapak haji semua yang masih pada di sini ada umur 70, ditambahin lagi umur 400 tahun sama Allah tentu mau. Hoi, orang kampung Bula, orang sektor, buat tambahin umur semua ya 400 tahun lagi. Bang Gareng tambahin 600 tahun nggak tanggung-tanggung. Biar nggak ada pantarannya di sini, main sama siapa dia? Tetap nggak mau, makanya kita tetap bersyukur. Di balik musibah ternyata ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berpikir. Orang tua kita almarhum sudah menorehkan ilmunya, semangatnya untuk masjid, semangatnya untuk umat, semangatnya untuk sosial. Kita harus ikut. Karena kalau almarhum nanti ditempatkan dalam surganya Allah, dia ingat, oh itu jamaah masjid Darus Saadah. Itu kan Haji Dirman itu, ngapain dia nyelonong ke sono? Kemari Ji? Dipanggil sama almarhum ya, Haji Dirman ya. Nyelonong, gue mau kemana? Ke tempat gelap. Ada tempat terang, di tempat gelap. Makanya nanti Jumaro, kita akan masuk ke dalam surganya Allah itu Jumaro, kelompok-kelompok. Ngajian malam Rabu, jamaahnya surga semua. Ada satu yang melenceng, Bang Gareng. Biarin, jangan dipanggil dia mah. Kan nggak mungkin, tetap. Makanya orang yang cinta dengan habaib, cinta dengan ulama, cinta dengan asatid, cinta dengan orang-orang alim, biar nanti dia ingat sama muridnya. Dipanggil Bang Gareng, boleh Bang Gareng, saya kagak panggil. Dipanggil. Makanya orang yang sudah masuk hatinya untuk mengharapkan ridha Allah, makanya jangan bingung. Bapak-bapak mungkin bingung, kita pernah demen-demen ngaji ya sama Abdul sama ini. Kita belum tahu, karena mereka sudah tahu. Diberikan pengetahuan, cintailah habaib, cintailah ulama, cintailah orang-orang alim, cintailah orang-orang soleh, karena mereka salah satunya nanti yang bisa mengenali kita. Pejabat belum tentu, apalagi pejabat yang gak soleh, belum tentu. Nah iya, RT belum tentu, RT bisa masuk surga duluan kalau adil, al-imamul adil. Padahal kata hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti salasun, ada 3 golongan orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dimuliakan oleh Allah.
tidak diajak bicara oleh Allah, dicuekin. Siapa itu? Syekhun Zanun. Salah satunya adalah orang tua yang masih hobi melakukan kemaksiatan. Ada nggak di sini orang tua yang masih demen maksiat? Hah? Bang Gareng. Enggak, udah tobat ya. Kalau dulu udah dia tukang ngumpet. Yang kedua, Malikun Kadzab. Raja-raja, penguasa-penguasa yang hobinya berdusta. Nanti di hari kiamat itu tidak akan ditengok oleh Allah. Jangankan diajak bicara, enggak dimuliain sama Allah, ditengok aja kagak. Gua dikembungin. Pertama tadi Syekhun Zanun, orang tua yang masih hobi berzina, berbuat maksiat, berbuat dosa. Kedua, Malikun Kadzabun, pemimpin yang hobinya berdusta, tukang dusta. Terus yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, orang susah yang sombong. Udah susah sombong. Gareng. Mau bingung sih kalau ada orang susah sombong. Sombong dalam arti ibadah. Diajak begini kagak mau, diajak maju nggak mau, diajak kerja bakti kagak mau, diajak ngumpul sama-sama nggak mau, diajak silaturahim nggak mau, diajak nengokin orang sakit kagak mau. Nanti pada saat kalau sakit mah nyusahin kita, nyusahin tetangga maksudnya. Tetangga adalah saudara yang paling dekat. Kita punya saudara di Kalimantan, di Sumatera, di mana-mana, di Jawa. Tapi kalau ada musibah meninggal, pasti tetangga dulu yang tahu. Tetangga dulu yang lari-larian, masang tenda, nyari bangku, ngasih tahu, bener nggak? Ya, kata Soki, bener nggak? Nggak mungkin yang jauh kita tungguin. Saudaranya di Kalimantan lagi hidup juga jarang nengokin, pas udah mati ngapain pakai ditungguin? Boleh ditungguin, tapi tidak boleh menangguhkan syarat. Artinya, ditungguin. Tadu lagi seger dia, babanya kagak pernah ditengokin, padahal anaknya kaya di sono. Babanya kagak ditengokin, pas mati entar dulu adik saya masih ada satu lagi tuh di Jerman, dan pulangnya 3 hari lagi, itu keburu jadi bangkai mayatnya. Makanya kalau pengen tazim, kalau pengen hormat, pengen sayang sekarang, Haji Dadang, mumpung Bapak masih ada. Tuh sekarang kita nih, mumpung masih pada ada, kita tajim, kita cium, kita sayang, kita ajak ibadah. Bukan pas udah meninggal baru diarep-arep, lagi sehat juga jarang tengokin. Enggak, ntar nyesel, kata Roma Irama mah, kalau sudah tiada baru terasa kehilangan. Ya kan? Makanya kita mari sama-sama kita tata hidup kita selangkah lebih baik. Allah kagak marah selangkah juga. Emang kita mah keterbatasan. Rasulullah aja masuk surga karena rahmat Allah, apalagi kita. Jauh bainas sama'i was sumur, antara langit sama sumur. Kalau saya bilang bainas sama'i wal ar, langit sama bumi, kita mau bumi dikeduk jadi sumur kan? Bainas sama'i was sumur, lebih jauh lagi. Makanya kita cuma minta Allah tetap merahmati kita, memberikan petunjuk agar kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat dari fitnah dajjal. Dunia ini udah banyak fitnah nih. Orang mati aja apa yang dibikin fitnah. Matinya ini, tahu-tahu garis miring COVID-19. Sama tuh. Kita nggak tahu COVID bentuknya kayak apa. Sebenarnya sama dengan nyawa kita. Kita juga nggak tahu nyawa kita bakal diambil kapan. Bener nggak Pak? Ngapa kalau bilang sama COVID mah kita takut. Kalau bilang ke masjid kita juga jadi takut. Masjid jangan ada COVID. Lah ke masjid sih takut sama COVID. Takut kalau kita di rumah sama apa? Ketika kita dicabut, kita dalam keadaan berleha-leha, tidak dalam husnul khotimah, nggak mau ibadah, nggak mau ngapa-ngapain, rugi. Tuh, jangan marah. Kalau ulama nyampein, Ustaz Haji Ali nyampein, emang ada ilmunya. Orang nikah juga sekarang belajar, tapi mati nggak pakai belajar. Aku belajar dulu, bagus sih kalau mati. Nikah sekarang ada penataran ya, Haji ya, penataran dulu, nikah. Tapi kalau orang mati nggak pakai penataran. Siapa yang mau penataran mati? Ya daftar tuh nanti Soki.
Ayo, gua penataran dulu, mati 3 hari, coba, uji coba gitu. Mau disuntik vaksin aja pada takut, ya kan? Masih ragu-ragu, kita ragu-ragu dulu. Ya emang kita dibuat ragu-ragu. Ya sekarang Penggareng duluan dah. Ya, orang makannya mah udah cocok. Tuh, karena dia berteman dulu dari dulu main merah, temen banget. Makanya besok kalau ada misalnya ada suntik vaksin Bang Gareng dulu kita suruh. Iya, jangan mau BLT-nya doang situ. Jangan kemarin. Geruduk. Ya, Bapak yang laporin terviral. Itu kan nggak apa-apa viral karena kita lagi ngomong buat jamaah kita nih biar pengen masuk surga. Orang mah kalau udah obsesinya akhirat, jangan kan cuma sakit, mati juga agak takut, ya kan? Gitu. Kita malah lagi nggak jelek-jelekin pemerintah, nggak, ini mah demi kemaslahatan umat jamaah kita belajar dari kematian, belajar dari kuat banget juga meninggal, sehat banget juga hari ini, tahu-taunya besok pagi juga bisa apalagi yang udah tua itu mah kode alam. Walaupun kadang-kadang kita tertipu, belum tentu yang tua mati duluan. Bener nggak Pak? Belum tentu, makanya disitulah kita harus siap menerima apa yang akan Allah takdirkan kepada kita dan keluarga kita. Yang penting kita berharap dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. La tusyrik billah. Jangan syirik, jangan mensekutukan Allah. Udah cukup kembalikan diri kita kepada Allah. Zikir ke masjid Allah, jalan ke masjid Allah, udah ngapa-ngapain lagi, udah pokoknya Allah aja. Dan 60% semuanya akhirat. Jangan sok lagu, 100% semua akhirat. Kalau makan nasi uduk gue sakit pagi-pagi gitu ya. Tetap karena kita masuk hidup di dunia, kita harus juga berpikir tentang dunia, tapi orientasinya untuk mengharapkan pahala akhirat. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi rahmat kubur untuk almarhum orang tua kita. Ada lain, kita pengen doain kubur pada dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat syafaat Rasulullah SAW. Besok kita juga akan kembali ke sana, juga didoain ya jamaah. Insyaallah doanya nyampe, karena Allah Maha tahu, Allah Maha paham, Allah Maha cerdas. Kita yang bodoh, kita yang punya keterbatasan, kita yang cuma dikasih ilmu cuma sedikit. Tapi kalau Allah itu sudah Maha kaya dan Maha tahu maksud dan tujuan hamba-hambanya. Ini tahapan level kesekian, dan nanti kita akan kembali dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari terakhir kita doakan dengan suratul Fatihah untuk keluarga, untuk almarhum orang tua kita, terutama untuk kita semua nih. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala penyakit, dari bala, dari wabah, dari fitnah, dari semua kezoliman. Semuanya Allah yang tahu, semuanya Allah yang kuasa. Mudah-mudahan Allah yang memberikan jalan yang lurus untuk kita semuanya. Terutama Allah murahkan rezeki untuk kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Urusanmu banyak tapi nggak selesai, tapi giliran kemarin mudah-mudahan karena doa bersama didengar oleh Allah. Ketika kita hadir kemari, ribuan malaikat sudah turun kemari. Untuk ngapain? Nanyain. Coba dengar, wahai para malaikatku, apa yang diharapkan oleh hamba-hambaku pada saat dia takziah ke situ. Masalahnya pengen selesai ya Allah, pengen dimurahin rezeki ya Allah. Kalau kita yakin bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan kita, insya Allah segala sesuatunya akan diberesin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi wa tazkirina. Syaikhulillah lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan almarhum orang tua kita, almarhum Bapak Junadi bisa ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya. Jika bumi itu bagaikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang Allah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah sama-sama kita dengarkan tausiah tentang hikmah kematian yang menurut saya memang sungguh sangat menarik. Semoga dapat kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah maupun di lingkungan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, taklim takziah pada malam hari ini. Demikianlah acara demi acara telah kita ikuti bersama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.